Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Tika Fitri. Kali ini kita akan membahas seputar tips bagaimana berkomunikasi saat kita berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa yang santun. Ada 3 kata nanti yang akan saya coba sampaikan, dan 3 kata ini adalah kata yang bisa membuat kita lebih dihargai dan juga lebih disayangi, dan membuat bahasa dan interaksi kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Tentunya teman-teman semuanya, saya, Anda, atau siapapun itu seringkali berkomunikasi, menjalin komunikasi, pembicaraan, dan juga interaksi dengan banyak orang. Bahkan banyak sekali profesi saat ini yang membutuhkan interaksi dan juga komunikasi. Misalnya guru atau tour guide, atau misalnya seorang trainer, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya kunci dalam interaksi yang harmonis adalah menjaga kesantunan dalam berbahasa, kesantunan dalam berkomunikasi. Siapa sih yang mau ada musuh atau ada ketidakenakan ketika kita menjalin komunikasi? Ya enggak? 3 kata yang saya nanti akan sampaikan adalah kata ajaib yang bisa membuat kita lebih menghargai dan juga lebih dihargai oleh orang lain yang berinteraksi dengan kita. Yang pertama dari 3 kata ajaib tadi adalah kata tolong. Ketika kita ingin orang lain melakukan suatu hal untuk kita, maka kuncinya adalah gunakan kata tolong. Misalnya nih, kita mau minta tolong orang lain untuk mengambilkan sesuatu untuk kita. Kita gunakan kata tolong ini. Bel, boleh minta tolong ambilin buku yang di atas meja nggak? Bandingkan dengan kalimat ini. Bel, ambilin buku yang di atas meja dong. Lebih enak mana didengarnya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang pertama. Kita pun sebagai orang yang dimintai tolong akan menjadi lebih dihargai dengan kata tersebut. Maka biasakanlah menggunakan kata tolong ketika kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Oke? Yang kedua adalah kata maaf. Kata maaf. Mungkin ketika kita sudah terlalu dekat dengan orang atau dengan sahabat-sahabat kita, kata maaf ini seakan-akan terlupa karena kita merasa teman kita pastilah memahami kita, pastilah tahu maksud hati kita. Tapi gawatnya ketika kondisi atau suasana hati teman kita atau orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita sedang tidak bagus, dan kebetulan kita melakukan satu kesalahan kecil yang mungkin tidak kita sadari, maka ini bisa berpotensi menjadikan permasalahan ke depannya. Di zaman milenial sekarang sering sekali kita bilang gini, ah gitu aja baper. Sering kan bilang kayak gitu ke teman-teman kita. Mungkin aja kalau kita bilang seperti itu dan ternyata kondisi dan suasana hatinya tidak baik, inilah yang akan memicu pertengkaran. Karena teman kita merasa, kok kita tidak mau meminta maaf ya, padahal kita salah. Ya, kata yang kedua adalah kata maaf. Dan biasakanlah menggunakan kata maaf, karena kita semua tidak pernah bisa terlepas dari sebuah kesalahan tanpa kita sadari maupun yang kita sadari. Maka kata maaf menjadi kunci untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kata yang ketiga adalah kata terima kasih. Ketika orang lain sudah melakukan sesuatu untuk kita, bentuk syukur kita, bentuk penghargaan kita yang paling mudah yang bisa kita sampaikan kepada orang tersebut adalah dengan kata terima kasih. Dengan kata ini, maka orang yang membantu kita tadi akan merasa, wah, diapresiasi ya ternyata apa yang mereka perbuat. Kata terima kasih ini menjadi kunci untuk melanggengkan hubungan kita dengan teman-teman kita atau dengan orang-orang terdekat kita. 3 kata ini teman-teman, jika kita sering masukkan ke dalam bahasa kita ketika berinteraksi, maka bisa jadi ini menjadi kunci hubungan yang harmonis dalam interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Gak percaya? Kalau gitu yuk coba kita buktikan.